saya dari kelompok 3 mau memperkenalkan apa itu vintage. Vintage singkatan dari Financial Technology adalah penggunaan teknologi informasi dan meningkatkan layanan di industri keuangan. Ini mencakup berbagai layanan mulai dari pembayaran digital hingga investasi dan memberikan solusi inovatif untuk masalah keuangan yang dihadapi oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Perkembangan vintage di Indonesia. Yang pertama, inovasi dalam keuangan. Vintage telah membawa inovasi yang signifikan dalam bidang jasa keuangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan vintage berusaha untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, menjadikan lebih praktis dan efisien. Melalui teknologi modern, mereka mampu memberikan solusi keuangan yang lebih cepat dan aman. Yang kedua, sinergi antar e-commerce dan vintage. E-commerce dan vintage saling melengkapi, di mana e-commerce menyediakan platform untuk transaksi, sementara vintage memfasilitasi proses pembayaran. Kehadiran vintage memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan cepat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, dampak vintage terhadap gaya hidup. Vintage tidak hanya mempengaruhi cara orang bertransaksi, tetapi juga gaya hidup masyarakat. Ekonomi dengan kemudahan akses layanan keuangan, masyarakat kini dapat melakukan investasi dan transaksi dengan lebih nyaman dan ekonomis, yang membawa perubahan positif dalam perilaku keuangan mereka. Selanjutnya, tantangan dalam perkembangan vintage. Yang pertama, regulasi dan kepatuhan. Salah satu tantangan utama bagi perusahaan vintage di Indonesia adalah mematuhi regulasi yang ada. Pemerintah terus berupaya untuk mengatur industri ini agar tetap aman bagi konsumen. Tetapi, hal ini seringkali menjadi hambatan bagi inovasi yang lebih cepat. Yang kedua, kepercayaan konsumen. Membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan vintage merupakan tantangan yang signifikan. Banyak orang masih ragu untuk menggunakan layanan yang berbasis teknologi, sehingga perusahaan harus bekerja keras untuk menunjukkan keamanan dan kehandalan produk mereka. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Dengan semakin banyaknya startup vintage bermunculan, persaingan di pasar menjadi semakin ketat. Perusahaan harus terus berinovasi dan menawarkan nilai tambah untuk bisa bersaing dan menarik pelanggan di tengah banyaknya pilihan yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan Darodi di kelas Ekonomi Syariah 3A akan menyampaikan tentang masa depan fintech, keunggulan fintech, dan kelemahan fintech. Baik, saya akan menjelaskan tentang masa depan fintech di Indonesia. Masa depan fintech di Indonesia, pertumbuhan yang berkelanjutan. Fintech prediksi akan terus tumbuh secara berkelanjutan di Indonesia dengan semakin banyaknya masyarakat yang teknologi dan internet. Permintaan akan layanan keuangan digital akan semakin meningkat, menciptakan peluang besar bagi inovasi di sektor ini. Untuk integrasi dengan teknologi lain, masa depan fintech akan melibatkan integrasi dengan teknologi lain seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih aman dan efisien, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi. Peningkatan akses untuk semua. Salah satu visi besar dari perkembangan fintech di Indonesia adalah meningkatkan akses layanan keuangan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan di sistem keuangan tradisional. Dengan demikian, fintech dapat berkontribusi pada inklusi keuangan di Indonesia. Keunggulan dan kelemahan fintech. Untuk keunggulan terlebih dahulu, keunggulan melayani masyarakat yang terabaikan.
Fintech memiliki keunggulan dalam melayani masyarakat Indonesia yang belum terjangkau dan oleh industri keuangan masyarakat, industri keuangan tradisional. Hal ini disebabkan oleh ketatnya peraturan perbankan yang membatasi akses layanan keuangan di daerah tertentu. Dengan demikian, pendekatan yang lebih fleksibel fintech dapat menyediakan solusi finansial bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses. Dan untuk alternatifnya penandaan, fintech menawarkan alternatif penandaan yang beragam, memberikan pilihan yang lebih luas bagi individu dan bisnis dibandingkan jasa industri keuangan tradisional. Kelemahan vintage. Yang pertama, kurangnya lisensi resmi. Yang kedua, kantor fisik yang terbatas. Yang ketiga, pengalaman dan keamanan. Salah satu kelemahan utama vintage yang pertama, banyak dari mereka tidak memiliki lisensi resmi untuk pemindahan dana. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi pengguna yang mengandalkan layanan mereka, terutama jika perusahaan tidak memiliki reputasi yang kuat di pasar. Kelemahan yang kedua, banyak perusahaan vintage yang belum memiliki kantor fisik. Ini dapat mengekang kepercayaan pengguna, terutama bagi mereka yang lebih nyaman dengan interaksi langsung. Ketidakadaan kantor fisik juga dapat menyulitkan pengguna untuk mendapatkan bantuan ketika mengalami masalah. Kelemahan yang ketiga, beberapa perusahaan vintage masih kurang berpengalaman dalam menjalankan prosedur. Keamanan dan integritas produk ini dapat menyebabkan masalah dalam menjaga data pelanggan dan mencegah penipuan yang merupakan nilai hal krusial dalam industri keuangan. Selanjutnya, manfaat vintage. Manfaat vintage yang pertama, kemudahan transaksi keuangan. Yang kedua, modal untuk UMKM. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Nah, manfaat yang pertama, kemudahan transaksi keuangan. Vintage menyediakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, pengiriman uang, atau investasi hanya dengan beberapa klik. Ini sangat menguntungkan bagi pengguna yang menginginkan efisiensi dan kecepatan dalam layanan keuangan mereka. Nah, yang kedua, modal untuk UMKM. Vintage juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Hal ini mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian dengan cara yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional. Yang ketiga, manfaat dari vintage yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Maksudnya adalah vintage mempunyai kemampuan untuk mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan bank. Dengan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan terjangkau, vintage membantu masyarakat unbanked untuk terlibat dalam sistem keuangan. Baik, presentasi dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam hal yang kami sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.